Baik tuh. Mau tuh. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Land Explore. Seperti biasa di video kali ini kami akan mengajak teman-teman menjelajahi sebuah rute perjalanan yang bisa dibilang masih menjadi jalur alternatif di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan perjalanan hari ini adalah menuju Pantai Karangtaulan ya, salah satu destinasi yang berada di Jalan Lintas Selatan Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya. Perjalanan kita dimulai dari Pasar Manonjaya, kemudian melewati Gunung Tanjung, Salopa hingga Cikatomas sebelum akhirnya menuju Pantai Karangtaulan. Total jarak yang akan kami tempuh kurang lebih 79 km dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 2 jam 10 menit jika berkendara tanpa henti. Oke, buat teman-teman yang penasaran seperti apa kondisi jalannya, yuk ikutin perjalanan kali ini bersama Bang Mamat Akung. Oke, di depan sebentar lagi kita udah memasuki area kawasan Pasar Gunung Tanjung yang merupakan pusat dari sentra perdagangan di daerah Kecamatan Gunung Tanjung ya. Jadi total jarak dari Pasar Manonjaya sampai ke Pasar Gunung Tanjung sekitaran kurang lebih 7 km. Ini dia pusat dari perdagangan di pasar tradisional Gunung Tanjung. Nah di sebelah kanan juga ada kantor perwakilan Bis Budiman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bis Budiman yang kita kenal di jalur selatan Jawa Barat, awalnya sih yang mempunyai orang sini ya, orang dari daerah Gunung Tanjung, almarhum Bapak Saleh Budiman. Karena beliau sudah almarhum, udah meninggal, dan sekarang dipegang sama anaknya kalau nggak salah, Haji Dede Sudrajat. Ini perjalanan masih di, nah ini batas Desa Cinunjang, Kecamatan Gunung Tanjung. Untuk cuaca ini agak panas, walaupun panas ini udara ini terasa dingin banget karena mungkin kemarau. Hawa-hawa sejuk dingin udah sangat terasa di sini. Nah ini udah ada pom bensin juga di sini, SPBU. Dari Pasar Gunung Tanjung ke Salopa jaraknya kurang lebih 18 kiloan kalau nggak salah. Ini di Desa Cinunjang ya, Desa Cinunjang. Setelah itu ada daerah Bengkok, mungkin jalannya bisa dibilang berkelok-kelok mungkin ya. Nah, ini SD Negeri 1 Cinunjang. Ini masih ada proyek perbaikan jalan, licin ya, ini banyak kerikil di sini. Nah ini adalah polsek dari Gunung Tanjung, Jalan Salopa Cinunjang. Wah ini harus ekstra hati-hati nih di jalan,
soalnya jalanannya sangat licin. Oke, sekarang kita udah hampir memasuki Kecamatan Salopa. Di sini banyak banget perkebunan karet. Perkebunan karet ya. Di sebelah kiri ini bisa kita lihat perkebunan karet. Nah, di sini juga dulu sempat waktu habis dari Sukaraja, Papayan. Wih, ini cakep banget nih pemandangannya. Di depan juga ini ada apa nih? Ada Bukit Saga. Oh, ini nih Bukit Saga. Berhenti dulu, Pak. Bentar. Oh, sos. Yo. Orang di sini kalau enggak apa namanya? Enggak kena juga. Bisa. Bukit Saga, lesehan ya. Oke deh, kita lanjutkan lagi perjalanan. Hati-hati, Pak. Oke, yuk. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Karena perjalanan tujuan kita masih sangat jauh. Mending sih kalau misalkan udah dekat-dekat kita bisa agak lama berhenti. Tapi karena tujuan kita masih sangat jauh, kita lanjutkan perjalanan. Ini sebentar lagi di depan udah mau memasuki Salopa. Nah, Kecamatan Salopa di sini nih. Nah, ini ada di depan ada sebuah pertigaan ya. Kalau ke kanan itu ke daerah Sukaraja lewat Papayan, Samsat, Kabupaten Tasikmalaya. Kalau ke kanan, kita ambil ke kiri ke arah Cikatomas. Nah, ini mungkin pusat apa? Nah, ini ada Polsek Salopa. Sama seperti halnya Gunung Tanjung, di Salopa juga pusat keramaian atau perdagangannya hanya sedikit ya. Padahal Gunung Tanjung itu sangat luas. Belum tahu ke pelosok-pelosoknya nih. Nah, ini pasar Salopa ya, mungkin soalnya juga saya pernah kesini udah lama banget. Dulu lewat Papayan kalau nggak salah. Untuk jalan udah sangat bagus daerah Salopa ini. Walaupun masih ada sedikit-sedikit yang bolong-bolong di sini nih. Nah, ini juga ada angkutan umum elep. Tadi bus yang banyak melintas tuh kayak bus KTM, bus Dirgahayu yang arah ke Cikatomas, lewat sini juga ya. Nah, di depan buat yang belum tahu itu ada suatu tempat makan yang dulu pernah booming pada masanya tuh. Di depan Danau Lemona, ada danau kecil di sini. Dulu sempat booming sekitaran tahun berapa gitu ya, pernah dengar juga Danau Lemona. Mirip sama bakery Lemona Coding Oramil Salopa. Nah, di sebelah kanan nih Danau Lemona. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi menuju Cikatomas yang berjarak dari sini sekitar 14 km.
cuaca masih sangat cerah, udah agak mulai panas nih. Oke teman-teman, jadi bisa teman-teman lihat ya, di atas ada papan petunjuk yang ke arah kiri itu ke Cikasungka, dan yang lurus kita ambil ke arah Cikatomas Cikalong. Nah, yang mungkin yang ke arah kiri itu yang arah ke Singkup ya, yang banyak orang bilang tuh jalan Cekos tuh, itu mungkin ya. Nanti mungkin kapan-kapan mau coba aja, kalau diberikan umur panjang, kesehatan juga ada, yang pasti tuh ada rezekinya lah ya. Nggak mungkin kalau bepergian kan nggak bawa minimal sedikit lah buat jajan-jajan di jalan gitu kan. Oke, di sini masih didominasi sama perkebunan karet. Nah, kalau misalkan siang-siang gini sebetulnya pusing juga ya lihat apa jalanan, dari bayang-bayang pohon itu, ranting-ranting yang memantul ke jalan bikin pusing. Sempat dulu tuh waktu ke jalan Bumbulang ke Ranca Buaya, pusing banget itu, tengah hari panas terik. Masih mending ini jaraknya cukup dekat. Kalau waktu dulu udah nggak kuat sih, sampai istirahat dulu. Nah kan, jadi sebetulnya kalau perjalanan itu enaknya sore hari sih, jadi nggak melawan nggak melawan arah cahaya matahari, membelakangi. Sukaraja. Nah seperti gitu. Ini dari sini ke Cikatomas kurang lebih sekitaran 12 kiloan lagi, masih cukup jauh. Tapi kalau jalannya seperti ini sih ya aman-aman sih, sepi juga. Masih jarang banget kendaraan, apa mungkin ini hari kerja ya. Nah, di sebelah kiri ini, kalau di peta ini ada Goa Pondok Lalai kalau nggak salah, sekaligus rumah makan. Jadi untuk transportasi ke arah sini ya terbilang masih sangat sepi. Ada sih bus yang ke jalur sini tuh kalau nggak salah bus TKM sama bus PO Dirgahayu yang melayani rute dari Tasikmalaya, Sukaraja, Cikatomas, dan Bumiasih. Ada juga lanjut yang ke Cikalong, ke perbatasan, bukan ke perbatasan, ke daerah jalur lintas selatan Cikalong. Ini sebetulnya perjalanan perdana ya, siang-siang gini. Biasanya kita berangkat pagi-pagi, jadi kita ini berangkatnya agak siangan, sekitar jam setengah 10-an lah dari rumah. Nah ini nih bis TKM Putra, ada pariwisatanya juga tuh. Semua bus yang lewat jalur sini tuh kebanyakan bis medium, karena ya kontur jalan yang sangat kecil, jalanannya juga jalanan yang kecil ya. Wih, sawahnya bagus nih. Ini daerah masih Salopa apa Cikatomas ya. Soalnya perdana juga nih kalau lewat sini. Hanya dulu sampai Salopa, itu pun dari arah Sukaraja. Ini baru perdana nih Bang Mamat juga kalau lewat jalur sini. Nanti mungkin di sekitaran Cikatomas kita mau seperti biasa rehat sejenak untuk sekedar minum, istirahat sebentar sambil mendinginkan ini motor.
Ini juga udah ramai ya sini. Ini mungkin kebanyakan yang jalur ke arah Sukaraja Salopa. Nah ini SMA Negeri 1 Cikatomas. Sangat sepi. Kalau di Tasik tuh udah rame. Wih, si bapak tuh ada paketan. Kemana? Hati-hati pak di jalan pak. Buat semua pengendara juga diharapkan selalu hati-hati di jalan. Tetap menjaga tetap menjaga tubuh biar tidak lelah. Kalau istirahat, kalau mengantuk capek istirahat. Nah sini jalannya udah mulai banyak turunan. Iya. Sebentar lagi di depan ini udah mau masuk ke Cikatomas. Dari Salopa ke Cikatomas jaraknya 14 kilometeran kurang lebih lah ya. Arah Cikatomas tuh pantesan perempuan yang bawa motor besar, keren tuh. Ada pengajian di mana itu? Kita lanjutkan perjalanan. Nah buat teman-teman, ini kita udah sampai di pusat kotanya mungkin ya, Cikatomas. Nah bisa lihat papan petunjuk di atas tuh kemana, Cibatu kemana, ke kanan. Kurang tahu saya ikut kemana, ke Cibatu apa Cibatu Garut, nggak mungkin kan ya. Ke Cibatu Garut memang sangat jauh. Banyak sih nama-nama yang mirip-mirip sama, cuman beda. Nah ini nih masjid raya Cikatomas. Nah alun-alun Cikatomasnya di sini. Ada bis PKM juga tuh sedang time buat cari penumpang. Kasihan juga ya kalau sekarang bis kayak gitu sepi penumpang, hanya yang udah biasa aja sih, udah langganan gitu. Kalau untuk terminalnya Cikatomas di depan kalau nggak salah, sama pasarnya juga di depan, di sebelah kanan kalau pasarnya kalau dari sini. Nah ini arah yang ke Cikalong di jalur pantai selatan, mungkin ini ya keramaiannya nih. Nah mungkin ya ini pasarnya mungkin sini. Nah kalau untuk terminal bisnya ada di sebelah kiri, dimasuk lagi tuh, jaraknya nggak jauh juga. Nah ini banyak bus TKM juga ya, belum ketemu nih sama bis Dirgahayu. Ada tadi barusan Dirgahayu. Nah kita lanjutkan perjalanan saja sambil mau mencari tempat-tempat buat istirahat, buat ngadem dulu karena ini cuaca benar-benar panas. Nah di sana di atas ada papan petunjuk tuh, Tawang ke kiri. Nah kalau nggak salah ini terminal bisnya ke arah sini nih, ke arah kiri, masuk ke arah kiri. Ini muter ya, di depan juga ada lagi, sama pasarnya dulu kalau pasar di sebelah sana. Wis, awas. Wow. Nah baru juga disebutin lewat tuh bus Dirgahayu, baru ketemu yang warna biru. Ini mungkin Biasa. seperti terbaru ya. Wah.
dari bus Dirgahayu. Ini sekarang kita lagi ada di desa apa nih? Cilumba. Cilumba kayak nama ikan, Cilumba, lumba-lumba ya. Ini udah sekitaran pukul setengah 12. Cuaca sangat panas terik, tapi sejauh ini masih terbilang pada adem, enggak panas menyengat, adem cuacanya, tapi cerah banget di sini. Nah, ini udah masuk di Cibeber. Ini saya juga sambil lihat map karena memang kesini baru pertama kali ya. Di sini terbilang pemukiman juga masih sangat jarang. Tapi kalau dibilang sepi-sepi amat sih enggak. Jalanan yang juga udah lebar kalau di sini. Ini lebih apa ya? Lebih ke jalan nasional mungkin. Ya, mirip-mirip jalan Sukaraja lah. Nah, ini yang ngampas gas. Nanti kita mau tunggu. Nah, ini udah agak ramean. Udah banyak pemukiman warga juga di sini. Nah, sini jarang lagi guys. Saya suka berpikir ya, kalau membayangin gitu, kalau misalkan punya rumah kayak di sini, jauh juga kemana-mana. Belum terbiasa juga sih, suka berandai-andai gitu kan. Saya orangnya kan panikan kalau ada apa-apa tuh, misalkan kalau anak sakit, jauh banget ya ke apa namanya, ke klinik mungkin gitu. Ini desa apa sih, Mandala Sari, Cibeber, masih Cibeber mungkin ya. Cibeber di daerah Manonjaya juga ada Cibeber. Ini jalannya benar-benar sangat licin, leer ya. Masih ngarep podanya belokan lubang sih Mas. Valentino Rossi ngebut di belokan, kita diuntai. Daerah selatan baguslah digarap, pada proyek-proyek perbaikan jalan. Jadi rute semakin cepat nanti kalau ke sini, bisa menjadi jalur alternatif. Nah, yang kan kalau ke arah Pangandaran tuh biasanya bosan ya, ke arah utama itu. Banyak sekarang apa namanya, motovlogger atau content creator yang mencari jalan alternatif, termasuk saya juga seperti itu. Cuman saya masih kadang-kadang bukannya memberikan jalan alternatif, saya pun sendiri masih bingung kemana harus jalan. Ya, masih dalam tahap belajar lah ya. Udah tanda-tanda banyak pohon kelapa. Sekitaran berapa lagi nih, kita lihat 11 kilometeran lagi lah ke arah perbatasan ya, bukan perbatasan, ke tujuan kita, ke jalur jalan lintas selatan. Memang tuh kata orang-orang di jalan lintas selatan udah nggak ada obat. Kita sepanjang jalan menelusuri pantai selatan yang terbilang ombaknya sangat besar. Selain Pangandaran itu kalau nggak salah udah jarang ya pantai-pantai yang boleh dipakai renang, karena ombaknya yang sangat besar.
sangat bahaya juga tuh. Nanti setelah ini mungkin di part berikutnya kita akan explore ya beberapa pantai, soalnya ini jarak-jaraknya pada dekat tuh, sekitaran 10 kilo, ada yang 15 kiloan. Nggak kerasa kalau di jalanan dulu 10 kilo paling 10 menitan lah, kurang lebih, kurang mungkin ya, karena ini untuk kecepatan rata-rata kita di 50 km per jam, soalnya kita nggak kebut-kebutan juga. Buat apa sih kebut-kebutan gitu kan, tidak menikmati perjalanannya. Tapi mungkin beda orang gitu. Kalau kita mah penganut jalan santai aja lah. Nah ini nih tempat sehat ya, banyak tempat-tempat kayak gini sekarang. Iya. Apa kita nanti pulang lewat sini lagi atau kita lewat jalan yang berbeda? Masih belum ada tujuan yang pasti kalau untuk perjalanan pulangnya. Yang penting tujuan utama kita sekarang menuju ke jalan lintas selatan yang lewat dari arah Cikatomas. Ini udah memasuki desa apa ya, tadi saya lupa. Udah memasuki desa Singkir. Nah, udah memasuki desa Singkir ini. Ini udah deket banget, sekitaran berapa lagi ya? Mungkin 5 kilo, 6 kiloan lagi lah ke pertigaan Cikalong itu. Oh, Masih ada proyek pengerjaan jalan. Wih, pokoknya gede banget tuh guys. Ini kita pakai lensa ya. Pakai lensa apa ya? Mau pakai lensa tapi nanggung. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di Desa Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Di depan itu merupakan pertigaan yang ke arah kiri ke arah Cimerak Pangandaran, dan yang ke arah kanan ke arah Cipatujah dan Garut. Oke, jadi untuk perjalanan kita kali ini mungkin karena juga waktu udah terlalu lama, kita akhiri saja perjalanan untuk kali ini karena tujuan kita dari Tasikmalaya menuju jalur jalan lintas selatan lewat Cikatomas. Untuk video berikutnya kita akan mengeksplor beberapa pantai yang ada di dekat sini aja lah ya. Mungkin seperti pantai Cemara, pantai Karangtaulan, atau juga mungkin pantai Citowe, Sindangkerta mungkin ya. Oke, terima kasih buat yang udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.